Kembali lagi di Gara-Gara Gary. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang tips dapat job wedding fotografi. Topik yang menarik ini. Jadi kali ini saya bakal bahas apa yang bisa bikin kita dipilih jadi wedding photographer. Nah, selain penguasaan materi sama rundown, skill itu juga penting karena skill itu hal utama yang membedakan kita dengan teman kita, hal yang membedakan kita dengan fotografer lainnya. Tapi ada lagi yang mau saya bahas nih. Kita buka dulu dengan quote dari Diane Arbus. Bagus banget. Dia bilang gini, I really believe there are things nobody would see if I didn't photograph them. Jadi dia bilang, aku ini percaya banget ada hal-hal yang orang lain nggak akan lihat kalau aku nggak fotoin. Nah, ini quote ini keren banget nih. Kenapa? Karena kadang kita sebagai fotografer nih ya, cara kita ngelihat momen sama cara orang pada umumnya ngelihat momen itu beda. Cara kita ngelihat objek sama orang ngelihat objek beda. Misalkan cara kita ngelihat cahaya sama orang lain ngelihat cahaya beda. Orang lain ngelihat cahaya kepanasan, kita ngelihat sunset kegirangan. Jadi itu alasan, saya yakin itu alasan kenapa Diane Arbus ngomong ada hal-hal yang orang lain nggak akan lihat kalau saya tidak fotoin. Nah, ini bagus banget. Jadi kalau kita bisa sampai di level ini, kita akan dipilih karena kita bisa memberikan foto yang berbeda dari HP-nya saudaranya, dari HP-nya bridesmaid, dari HP-nya atau dari kameranya Uncle Bob atau kerabat-kerabatnya dia. Kenapa? Karena kita bisa melihat hal-hal yang pengapitnya tadi, bridesmaid-nya dia tadi, teman-temannya, Uncle Bob-nya, om-omnya dia tadi yang lihat. Nah, karena buat sekarang, ke kondisi sekarang, punya kamera yang proper itu udah bukan suatu advantage. Kenapa? Karena banyak tamu-tamu wedding yang datang juga bawa kamera yang bagus. Nah, tapi kalau kita bisa memahami apa yang disampaikan nama Diane Arbus, ini keren banget. Saya kasih contoh langsung ya. Contoh dari foto. Foto ini adalah foto groom preparation. Seberapa banyak dari kita di sini teman-teman yang dengerin YouTube kali ini, tiap kali preparation senangnya posisi di dekat jendela, ngambil satellite dari jendela untuk dapetin efek cahaya yang soft. Seberapa banyak teman-teman yang lakuin itu. Nah, nggak ada yang salah sama itu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di foto ini, sama nih, ketika saya bikin foto ini, yang lain, baik keluarga, semua nggak ada yang nganggap ruangan ini penting untuk didokumentasiin, penting untuk dijadiin spot foto di hari pernikahannya Hansen ini. Tapi ingat tadi yang Diane Arbus bilang, kita harus percaya ada hal-hal yang orang lain nggak akan lihat kalau kita nggak foto. Nah, contohnya foto ini. Ketika saya ngelihat ada lukisan Yesus sedang berdoa. Terus ketika tadi di awal saya sempat bilang kan harus menguasai rundown. Dan ketika saya tahu bahwa tiap momen preparation itu selalu ada groom preparation, dia lagi di awal-awal atau di akhir preparationnya dia akan berdoa supaya hari weddingnya itu lancar. Nah, konsepnya adalah saya gabung dua momen ini. Saya suruh dia berdoa, tapi saya nggak cerita kamu berdoa di sini karena bakal A, B, C, D, enggak. Saya cuma bilang, Hansen, kamu hadap ke jendela, kamu berdoa. Nah, ketika saya bikin foto seperti ini, sama-sama di dekat jendela, sama seperti yang biasa dibuat. Tapi kita bisa menambahkan satu value yang penting. Kayak di sini, kalau saya nggak cerita ini konsepnya apa, teman-teman juga udah tahu teman-teman tahu bahwa dia berdoa secara Kristiani. Dia berdoa pada Tuhan Yesus. Jadi itu salah satu contoh kenapa kalau misalkan kita bisa melihat hal-hal yang orang pada umumnya nggak lihat, foto kita jadi bernilai lebih. Coba bandingin foto ini sama teman-teman, lihat hasil foto teman-teman atau teman-teman browsing yang preparation di dekat jendela aja. Gimana feel-nya, gimana pesan yang disampaikan, kalian bisa rasain bedanya. Itu fotonya. Nah, berikutnya ada satu contoh foto lagi. Ini foto ini menang First Award. Sama, foto yang tadi juga menang First Award. Dia termasuk saya pertama kali ikut kompetisi dapat 2 award. Salah satunya foto ini, satunya di video YouTube sebelumnya.
Ini kita ngomong foto kedua sekarang ya. Di foto ini kalau kita lihat, teman-teman ngelihat foto ini aja, yang di pikiran kita apa? Oh, anak kecil kok ngeliatin baju cewek, kok bisa wajahnya sweet-sweet, kok bisa wajahnya kegirangan kayak gitu. Nah, ketika kita bisa ngelihat hal yang orang lain nggak lihat, terciptalah foto ini. Jadi saya ceritain dulu ya. Jadi foto ini sebenarnya bukan anak kecil ngelihatin manekin baju, tapi saya coba crop supaya seakan-akan kesan manekinnya agak tersamarkan. Nah, sebenarnya anak-anak ini nggak ngeliatin manekin baju cewek terus dia kegirangan lihat baju cewek, gaun cewek gitu, enggak. Tapi sebenarnya di balik gaun cewek ini ada adiknya dia lagi lempar-lempar bola. Nah, om-omnya, papa mamanya dia udah bilang, jangan main di situ, gangguin, jangan main di situ bahaya, nanti manekinnya bisa jatuh. Nah, itu orang-orang pada umumnya hanya menganggap sebagai momen seperti itu tuh. Jangan main di situ, kamu minggir aja. Atau dia bilang nanti malah fotonya nggak bagus karena kakak-kakaknya lagi mau difoto. Tapi mata kita sebagai fotografer, kita bisa melihat secara berbeda. Ketika saya bikin foto ini, saya taruh posisi, saya cari angle posisi di mana adiknya yang di belakang manekin ini nggak kelihatan sama sekali. Terjadilah foto yang berbeda, dan nggak ada yang notice momen ini, bahkan videografernya juga nggak notice waktu itu. Jadi akhirnya jadi sesuatu momen yang berkesan dari seharian wedding itu. Nah, itulah kenapa DN Airbus tadi ngomong gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa orang lain lihat kalau kita nggak fotoin. Jadi foto ini menang, nih saya kasih slide berikutnya ya. Ada menang dapat 2 award. Jadi dengan foto yang sama dapat 2 award, berarti kan momen ini ketika kita bisa melihat materi kali ini, ketika kita bisa melihat seperti orang lain berbeda dengan orang-orang lain, itu skill yang harus teman-teman pelajarin. Nah, gimana caranya melatih diri kita untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda? Poin pertama, explore lokasi sekitar. Jangan males buat gerak. Ya, jadi kalian harus ketika datang ke suatu lokasi kerja, maksudnya kayak hari ini kita foto di sini, kita harus explore. Kita cari tahu sunrise sunset di mana, kita cari tahu angle-angle-nya. Kita gerakin, kita keliling gitu. Jangan males untuk bergerak. Kita harus tahu area kerja kita itu semaksimal mungkin. Terus yang kedua, jangan males gerak juga untuk ganti angle. Nah, kadang-kadang ada orang yang masih nanya, kapan aku harus foto horizontal, kapan aku harus foto vertikal. Kalau buat teman-teman yang masih di awal-awal belajar foto, bikin dua-duanya. Tiap kali momen kalian bikin vertikal, horizontal. Selesai foto kalian review. Dari situ kalian akan belajar, oh harusnya kalau momen seperti ini, kapan harus vertikal, kapan harus horizontal, itu kalian akan tahu. Itu penting. Terus kedua, ingat tentang video sebelumnya yang ngomong tentang mata, pikiran, sama hati harus disejajarin. Itu penting banget buat kita bisa melihat objek secara berbeda. Jadi saya anjurin buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, cek, karena ini berkaitan banget. Terus juga poin berikutnya, kalian harus aware dengan apa yang mau kita sampaikan. Ini saya ucapin berulang kali karena foto yang kita buat itu akan membentuk persepsi viewer. Nah, jadi pesan saya nih, setiap kita mau berangkat foto, ingat quote dari DN Airbus bahwa kadang ada hal-hal yang tidak akan orang ketahuin kalau kita nggak foto. Jadi kalau kita bisa ingat ini setiap kali sebelum ngejob, I really believe there are things nobody would see if I didn't photograph them. Kalau kita percaya, kita tanamin itu di hati bahwa kita sebagai fotografer punya tugas buat ngelihat momen-momen yang orang nggak lihat. Itu akan menjadikan kalian beda. Jadikan itu penyemangat, jadikan itu penyemangat sebelum kalian bekerja, jadikan itu pengingat dan motivasi supaya klien milih kalian, karena kita punya tugas untuk memberikan foto yang berbeda dengan orang-orang lain yang orang-orang pada umumnya lihat. Oke, itu penutup dari saya. Thank you buat teman-teman yang udah
dengerin gara-gara Gary kali ini. Sampai ketemu di YouTube berikutnya. Jangan lupa subscribe sama klik tombol notifnya. Thank you.